Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudara sekalian, juga terutama mahasiswa program Doktor Pendidikan Multikultural yang saya hormati, apa kabar? Mudah-mudahan panjenengan semua dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya akan melanjutkan kuliah kita dengan topik yaitu pendekatan multidisipliner pendidikan multikultural. Topik ini penting karena kata-kata multidisipliner itu merupakan mata kuliah kita. Jadi ada beberapa keywords yang penting. Pendekatan multidisipliner pendidikan multikultural. Pendekatan itu approach atau cara pandang. Bagaimana kita memandang sebuah fenomena dan sebuah kasus. Bagaimana kita menganalisis. Yang kedua, multidisiplin itu ialah dipakainya lebih dari satu disiplin ilmu untuk memahami satu fenomena, untuk menganalisis fenomena. Jadi tidak murni satu disiplin tertentu, misalnya disiplin ilmu pendidikan. Jadi ada ilmu lain, misalnya sosiologi, ya, pertentangan ideologi, dan juga misalnya ekonomi politik. Nah, oleh karena itu ini penting bagi saya untuk memantapkan esensi dari mata kuliah kita, pendekatan multidisipliner pendidikan multikultural. Saudara-saudara sekalian, disiplin ilmu itu macam-macam. Ada agama, ada ilmu sosiologi, ada kedokteran, ada ilmu hukum, ada ilmu ekonomi, ada ilmu biologi, ada sains lainnya. Dan sekarang perkembangan dunia tidak satu pun cabang ilmu itu bisa mandiri. Contoh kedokteran. Di dalam ilmu kedokteran kita masih butuh ilmu psikologi. Karena menurut riset yang mutawatir, yang juga yang terbaru, yang di dalam kedokteran modern, orang sakit itu bukan karena soal medis, tapi juga soal psikologi. Contoh, orang yang under pressure, orang yang stres, orang yang situasi pikirannya kalut, itu bisa memperdalam beberapa penyakit, bahkan mengundang penyakit. Gelisah itu mengundang penyakit. Dalam hal ini, seorang dokter yang hebat, tidak ada pendekatan medis murni yang bisa menjamin bahwa penyakit itu bisa disembuhkan total. Harus ada pendekatan lainnya. Itu contoh, itu kedokteran. Juga ilmu ekonomi. Ekonomi itu kan soal distribusi, soal produksi, soal supply and demand, soal harga, soal profit. Tapi hari ini ilmu ekonomi sangat-sangat membutuhkan ilmu yang lain, yaitu geografi, ilmu hukum, bahkan hubungan internasional. Yang kemudian muncullah ekonomi politik atau political economy. Sekarang lagi tren political economy. Itu contoh-contoh bahwa di dalam pendidikan tinggi, khususnya pasca sarjana, apalagi dokter, program doktor, maka perspektif itu harus holistik. Perspektif itu harus mendalam. Perspektif itu harus tidak menggunakan kacamata kuda.
Jadi begini, di dalam Al-Quranul Karim saya kira ada basis dari multikulturalisme itu bisa dilihat dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang Tuhan menciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal, agar saling mengenal. Tapi juga ada ayat lain di Al-Baqarah ayat 120 bahwa intinya hai Muhammad, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu tidak akan rela sampai engkau mengikuti agama mereka. Nah, ini dua yang seakan-akan bertentangan, tetapi sesungguhnya kalau didalami maka multikulturalisme itu tidak dinafikan di dalam agama Islam. Saudara sekalian, selanjutnya ini penting tentang multidisiplin, karena di dalam disertasi itu kita butuh deep analysis, comprehensive horizon, tidak hanya kaku, karena kita dalam penelitian itu ada teks, ada konteks. Nah, dibutuhkan kemampuan untuk menganalisis, tapi disampaikan bahwa analisis ini secara sosiologis misalnya, secara pertentangan ideologi misalnya, dan lain sebagainya. Contoh lagi, walaupun ada ayat seperti yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 120, menolong orang sakit itu kan tidak boleh kita sebelum menolong orang sakit itu bertanya, kalau kita ini dokter, kamu agamanya apa? Islam bukan? Nah, kalau bukan, nggak tak tolong. Itu malah dosa itu. Kemudian misalnya membantu membuatkan tangki air dan menyalurkan air di musim kemarau pada saat air langka di daerah tertentu, yang daerah tertentu itu agamanya macam-macam, bahkan orang dalam tanda petik tidak beragama. Itu tidak boleh kita hanya beraksi air ini untuk orang yang sama dengan agama saya. Nah, disitulah dibutuhkan kedalaman multidisiplin itu, tidak kacamata kuda. Saudara-saudara sekalian, tapi multidisiplin di dalam program S3 kita itu ada syaratnya. Yang pertama, dia tidak bisa menggerus core disiplin, yaitu keilmuan yang pokok, yaitu pendidikan agama Islam. Tapi dia diminta membantu untuk memperkuat perspektif analisis dan perspektif agar dia tidak hanya deskriptif tetapi deep analysis. Yang tidak boleh ada 3. Yang pertama, pendekatan multidisiplin itu menghilangkan core disiplin. Yang kedua, pendekatan multidisiplin itu menegasikan dari kaidah-kaidah penelitian di dalam pendidikan agama. Yang ketiga, harus dihindari jumbo antara sesuatu yang pokok dengan sesuatu yang tidak pokok, yang sekunder. Jadi semua penggunaan multidisiplin itu harus menguatkan kedamaian dan perdamaian. Saudara sekalian, pendekatan multidisiplin ini juga membawa kita ke arah pemahaman yang lebih objektif tentang sesuatu hal. Contoh, cara berdakwah. Kalau perspektifnya multikultural, cara berdakwah pasti memilih untaian kata-kata yang menguatkan ke dalam, tetapi juga tidak menimbulkan keresahan keluar. Cara berdakwah
itu tidak menegasikan orang lain untuk bisa punya hak publik di negara kita. Nah, dengan kata lain, memang perspektif ini membuat kita lebih soft, lebih elegan. Tapi justru Islam yang elegan, yang rahmatan lil alamin, Islam ala Indonesia yang sekarang ini menjadi kurikulum dunia untuk bisa hidup berdampingan di dalam kenyataan yang multikultural. Saudara sekalian, itulah kira-kira beberapa hal yang berkait dengan kata-kata multidisiplin di dalam pendidikan multikultural. Saya mengajak semua agar saudara-saudara memperkuat dari ilmu-ilmu bidang lain untuk membantu monodisiplin di dalam ilmu agama, sehingga temuan-temuan kita, analisis kita lebih tajam, lebih mendalam, dan lebih holistik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, salam keluarga, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT selalu melimpahkan taufik hidayahnya kepada kita, dan kita tetap optimis di tengah pandemi, dan insya Allah Allah akan segera menunjukkan rahasianya, yang rahasia itu adalah kebaikan kita sebagai pribadi untuk lebih dekat kepadanya, kita sebagai anggota keluarga untuk berperan secara baik di dalam keluarga dan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, kita berharap bahwa Indonesia dan dunia akan ada situasi yang lebih baik pasca pandemi ini. Terima kasih. Minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.